Elsa Widianti Putri. Awan nangis. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Video kali ini tujuannya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan semoga setelah video ini tayang dan di-up di YouTube, apa yang aku dapatkan ini juga tidak terlepas dari peran teman-teman semua, abang kakak online, keluarga-keluarga online yang udah support sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini. Dan alhamdulillah kemarin aku baru banget dapat DM. Nah, abangnya bilang, "Assalamualaikum Elsa, apa yang saya hantar adalah PDF berisi berita Sinar Ahad 13 April. Ini aku buat videonya tanggal 14 April, sehari setelah berita ini naik gitu. Di halaman 14 berita itu ada liputan tentang Elsa dan YouTuber asal Indonesia yang membuat konten tentang Malaysia. Ia juga boleh diakses di halaman resmi Sinar Harian Malaysia. Elsa adalah bintang utama dalam artikel tersebut di samping beberapa yang lain. Penulis artikel itu adalah Tan Sri Johar Jafar. Beliau merupakan mantan wartawan senior yang tersohor di Malaysia." Wah, ketika itu aku baca guys, tanpa aba-aba aku langsung lihat lah, apakah benar aku masuk ke berita lagi, karena sebelumnya alhamdulillah aku juga sempat masuk di Cosmo guys, kalau nggak salah itu dikasih tahu sama subscriber juga. Nah, kita baca yang baru-baru ini ya guys, yang langsung ditulis oleh Tan Sri Johar Jafar. Terima kasih sekali lagi, panggilnya Tan Sri ya. Nanti link dari websitenya teman-teman bisa langsung aja kunjungi di deskripsi di bawah ini. Teman-teman boleh baca juga gitu ya. Judul dari beritanya, Jembatan Pemahaman di YouTube. Nih, ini video aku ketika di Bazar Ramadan, pendapat aku tentang Malaysia, dan ini ada ketika aku mengunjungi Masjid Negara dan juga Monumen Negara yang ada di KL guys. Nah, di sini teman-teman bisa baca aja, Elsa Widianti Putri. Awan nangis. Elsa Widianti Putri mungkin tak berapa dikenali oleh warganet Malaysia. Beliau seorang podcaster dan pembikin atau pencipta kandungan konten kreator yang berasal dari Pekanbaru, Indonesia. Bulan lalu beliau berada di Kuala Lumpur untuk merasakan sendiri suasana Ramadan yang ada di Malaysia. Nah, jadi selain aku juga ada Bang Jo dari Belusukan Kuliner, dan juga ada Mbak Rati Atmojo juga masuk guys. Bor Sastra, Bang Indra, Bang Ray, terus Tamajis Lumpun, Iki, Cak Mojib, Toha, Adam PRP, Wak Lonjong, Misari. Tan Sri Johar Jafar ialah tokoh wartawan negara. Beliau mantan pengurusi Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau banyak menulis tentang politik dan budaya Indonesia. Terima kasih sekali lagi Tan Sri udah mensupport kami para kreator yang berusaha untuk memberikan sebuah konten yang informatif dan edukatif. Semoga apa yang kami sampaikan juga bisa diterima dengan baik, bisa diambil yang positifnya. Apabila ada dari konten kami yang sekiranya kurang baik, mohon untuk diberitahu sehingga kami bisa mengkoreksi, bisa memperbaiki apa yang salah sekiranya dari konten-konten kami gitu. Alhamdulillah udah beberapa kali ke Malaysia, itulah ada video yang aku jelaskan juga di situ. Malaysia merubah pemikiran aku, karena sejujurnya banyak hal banget ketika kita mau membuka pikiran, mau membuka wawasan tentang negara lain, tentang kesuksesan negara lain, kejayaan negara lain. Oh, ternyata negara ini bisa sukses karena beberapa faktor. Oh, ternyata negara ini bisa sukses karena udah jauh-jauh berpuluh-puluh dekade mereka merancangnya, membuat sebuah strategi. Dan dari Malaysia banyak banget aku belajar tentang, baik dari segi pendidikannya, baik dari segi pelancongannya, baik dari segi makanannya, baik dari segi orang-orangnya, baik dari segi budayanya. Ketika kita mencoba dan mau untuk memiliki pemikiran terbuka, ya kita nggak akan rugi. Justru dengan kita bisa menerima kejayaan negara lain, kita bisa menerima kelebihan negara lain, itu menjadikan kita orang yang lebih berkembang, itu menjadikan kita orang yang lebih terbuka, itu menjadikan kita orang yang lebih berwawasan, karena kita bisa melihat dari sisi yang positifnya gitu. Kecuali kalau orang itu memang dalam hatinya nggak mau membuka pikirannya negatif terus atau netting terus terhadap negara lain. Bagi orang yang nggak mau berpikiran terbuka, bagi orang yang nggak mau menerima
kelebihan dari negara lain, akan susah berkembang sih pemikirannya kalau menurut apa yang pernah aku baca. Karena kalau kita mencoba untuk menerima, kita mencoba untuk membuka pikiran tentang hal-hal yang terjadi di depan mata kita sendiri, aku yakin orang itu pasti akan memiliki pemikiran yang lebih luas, memiliki pemahaman yang lebih luas juga, memiliki pengetahuan yang lebih berkembang juga gitu. Yang kedua, aku pernah masuk di Cosmo guys. Ini video yang aku memberikan pendapat aku tentang culture yang ada di Malaysia guys. Nah, ini ada salah satu dari beberapa culture itu dimasukkan oleh yang buat berita ini. Cuman aku nggak tahu siapa yang buat berita ini ya. Cosmo yang besar juga kan namanya di Malaysia guys. Gadis Indonesia akui lelaki Malaysia paling rapi. Yeah. Asik. Apaan tuh? Jadi dari sini buat aku lebih semangat lagi untuk menyebarkan hal-hal yang lebih informatif, hal-hal baik, hal-hal positif yang semoga akan bisa terus aku sampaikan kepada teman-teman semua, yang akan bisa terus aku share kepada para subscriber semua juga. Jadi aku bisa masuk berita ini juga pastinya atas doa kalian, pastinya atas doa orang-orang baik, atas dukungan teman-teman semua juga. Ini menurut aku suatu pencapaian juga untuk hidup aku, karena tidak pernah terpikir sedikit pun akan bisa masuk di berita media online Malaysia gitu. Sama kayak Jumpatun, itu memang gak pernah terpikir akal pikiran aku. Banyak banget hal-hal baik yang alhamdulillah Allah kirimkan untuk kehidupan aku, yang dimana pastinya ini untuk menjadikan aku bisa belajar banyak hal, bisa memperluas koneksi, bisa memperluas wawasan. Jujur pas pertama kali aku baca beritanya aku nangis guys. Sama seperti pas aku pertama kali masuk di Cosmo, aku nangis, ya Allah kok bisa sih aku masuk berita Malaysia gitu. Apa yang kami sharing semoga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang menontonnya. Dan terima kasih juga sekali lagi yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau bukan atas izin Allah juga ini tidak akan berlaku, tidak akan juga aku masuk berita di media sosial Malaysia gitu guys. Terima kasih juga yang sebanyak-banyaknya untuk para subscriber yang udah support dari awal aku nge-YouTube sampai sekarang. Terima kasih banyak. Semoga setelah ini semakin banyak vlog-vlog yang bisa aku tampilkan kepada teman-teman semua. Doakan aku sehat, doakan rezeki juga dilancarkan. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan akhir. Aku Elsa Widianti Putri pamit dari layar kaca ini di layar handphone teman-teman, dari layar monitor teman-teman. Kita ketemu di next vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.